Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan kali ini kita masih dapat melanjutkan proses pembelajaran kita di tahun ajaran yang baru, meskipun suasana ataupun kondisi dalam pembelajaran kita berbeda daripada sebelumnya, namun Ustaz berharap kita semua tetap dalam keadaan semangat dan sehat walafiat. Apa kabar Ananda semuanya hari ini? Ustaz doakan Ananda dalam keadaan sehat bersama keluarga. Oke, baik. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini ataupun pada kesempatan kali ini, kita seperti biasanya belajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Namun sebelum daripada itu, mari kita terlebih dahulu memulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adapun pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yaitu unsur-unsur dalam pembelajaran PJOK. Ya, PJOK ada yang masih ingat apa kepanjangan daripada PJOK? Nah, PJOK adalah untuk mengulang materi. Mungkin materi kita ini sudah pernah kita pelajari daripada pertemuan sebelumnya. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Unsur-unsur pendidikan jasmani ini juga bisa dikatakan ataupun bisa disebut sebagai ciri-ciri agar seseorang bisa dikatakan memiliki jasmani yang sehat. Iya, ananda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ada 3 poin yang mesti ataupun yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan adalah sebagai teori ya ataupun materi yang kita pelajari sebagaimana apa yang Ananda lihat ataupun Ananda amati pada saat ini. Itulah yang disebut dengan teori. Kemudian selanjutnya, olahraga adalah sesuatu yang dipraktekkan ataupun yang diaplikasikan ya setelah kita mempelajari ataupun dapatkan teori ilmu yang kita amati ataupun yang kita pelajari. Seperti Ananda sudah mempelajari apa yang Ustaz sampaikan, kemudian Ananda pelajari dengan cara mengamalkan ataupun mengaplikasikan ataupun mempraktekkan, itulah olahraga. Kemudian yang ketiga, yaitu poin yang ketiga yang mesti kita perhatikan adalah kesehatan. Nah, apa itu kesehatan? Kesehatan adalah suatu tujuan akhir ya yang ingin kita capai setelah tahap mempelajari teori, kemudian kita mempraktekkan, maka yang akan kita dapatkan adalah kesehatan. Kesehatan apa? Kesehatan jasmani. Baik, ananda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Ustaz sebutkan dari awal tadi, bahwa unsur-unsur dalam pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan tersebut juga merupakan ciri-ciri jasmani seseorang bisa dikatakan jasmani yang sehat. Ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama kita lihat adalah kekuatan ya. Setelah kekuatan ada ketahanan. Kemudian setelah ketahanan yang ketiga ada kecepatan ya. Setelah kecepatan kita harus memiliki kelincahan ya. Berikutnya poin yang kelima adalah keseimbangan ya. Kemudian selanjutnya kelenturan ya. Kemudian yang terakhir adalah koordinasi. Nah, kita bahas satu persatu. Ananda sekalian yang Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-ciri jasmani yang sehat sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi ada 7 poin yang mesti kita perhatikan ya. Yang pertama adalah kekuatan. Apakah itu kekuatan ananda sekalian? Kekuatan adalah ya, mari kita perhatikan ataupun kita simak kemampuan seseorang ya untuk mengangkat beban yang berat ya. Ustaz ulangi, kekuatan adalah kemampuan seseorang ya untuk mengangkat sesuatu yang berat ataupun beban yang berat. Nah, maka untuk mengukur kekuatan seseorang ya, untuk melihat kemampuan kekuatan seseorang, maka dilihat kemampuannya untuk mengangkat suatu beban. Semakin berat beban tersebut, maka semakin baik kualitas kekuatannya. Kemudian selanjutnya adalah ketahanan. Apakah itu ketahanan ananda? Oke. Selanjutnya ketahanan. Ketahanan hampir sama dengan kekuatan. Namun ketahanan adalah kemampuan seseorang
untuk mengangkat beban yang berat dengan waktu ataupun durasi yang cukup lama. Nah, itu disebut dengan tahan. Kalau kekuatan tadi hanya mengangkat beban yang berat, tapi ketika ketahanan maka dia harus mengangkat beban yang berat dengan waktu yang cukup lama ataupun durasi yang maksimal. Maka itulah yang disebut dengan ketahanan. Misalnya nih contohnya, kalau Ananda misalnya mengangkat ember yang berisi air, ya, embernya besar, airnya penuh, Ananda mampu mengangkatnya dengan waktu yang lama, maka itu bisa dikatakan Ananda memiliki ketahanan yang baik. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah kecepatan. Kira-kira Ananda masih ingat apa itu kecepatan? Ya, kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk berlari ataupun berjalan dengan menempuh jarak yang jauh dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, itu yang cepat. Misalnya nih, Ananda mau pergi kemana? Ke sekolah misalnya dari rumah. Terus Ananda berlari. Setelah Ananda sampai di sekolah, Ananda lihat jam, ternyata Ananda menempuh sekolah itu dengan waktu 10 menit. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan kecepatan. Menempuh jarak yang jauh, ya, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, maka itu dimaksud dengan kecepatan. Sementara yang keempat selanjutnya yaitu kelincahan. Apakah kelincahan sama dengan kecepatan, Ananda? Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk memindahkan anggota tubuhnya atau untuk melakukan perpindahan dari segala tempat ataupun ke segala tempat, misalnya dari depan ke belakang, dari samping kanan ke samping kiri, ya, itu dimaksud dengan kelincahan. Artinya mampu melakukan perpindahan dengan waktu yang singkat, dengan cepat, itu dikatakan lincah. Ya. Selanjutnya keseimbangan. Ananda, keseimbangan juga sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya. Kira-kira Ananda masih ingat apakah itu yang dimaksud dengan keseimbangan? Atau ada yang bisa mencontohkan, memberikan contoh? Ya, contohnya seperti ini keseimbangan. Ananda, ketika Ananda berlari ataupun berjalan atau berdiri, tubuh Ananda ataupun jasmani Ananda mampu berdiri dengan kokoh atau berjalan dengan kokoh atau berlari dengan kokoh, maka itu bisa dikatakan memiliki keseimbangan yang baik. Ya, tapi kalau misalnya Ananda mudah terjatuh di saat berlari, berjalan atau bahkan berdiri, maka keseimbangan Ananda perlu dipertanyakan. Karena keseimbangan itu kemampuan seseorang untuk mempertahankan tubuhnya, jasmaninya dengan baik, tidak mudah goyang. Nah, itulah yang dimaksud dengan keseimbangan. Kemudian selanjutnya adalah kelenturan. Ananda sekalian, kelenturan ini biasanya lebih identik ataupun lebih dimiliki oleh seorang perempuan, wanita, ataupun bahasa kita akhwat. Kenapa? Karena kelenturan ini adalah kemampuan kita untuk, ya, bagaimana seluruh organ di dalam tubuh kita ini, ya, untuk melakukan suatu gerakan yang tidak dibatasi ataupun gerakan yang maksimal. Misalnya disuruh kayang dia bisa, disuruh salto dia bisa, berarti bisa dikatakan kelenturannya memiliki kelenturan yang baik. Ya, ini lebih identik dengan perempuan ataupun akhwat. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu koordinasi. Apa itu koordinasi? Koordinasi adalah gabungan dari kekuatan, ketahanan, keseimbangan, kelincahan, kecepatan, ya, kelenturan. Nah, digabungkan menjadi satu maka disebut dengan koordinasi. Contohnya seperti apa? Misalnya Ananda melakukan suatu gerakan, namun di dalam gerakan tersebut terdapatlah kekuatan, terdapat ketahanan, terdapat kelincahan, terdapat kelenturan, maka disebut dengan apa? Koordinasi. Contohnya yang sangat mudah adalah ketika berlari. Ketika Ananda berlari, yang pertama Ananda butuhkan kekuatan. Harus kuat dia mengayun kakinya, ya. Kemudian yang kedua adalah ketahanan. Mampu bertahan lari dengan waktu yang lama. Nah, berarti ada ketahanan di situ. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan. Tentu Ananda
berlari harus dengan cepat. Maka di situ ada beberapa unsur yang berkoordinasi. Baik, pertemuan kali ini cukup. Kita sambung dengan pertemuan berikutnya ya. Usaha harap Ananda dapat memahami, dan kalau perlu silahkan Ananda catat di buku Ananda masing-masing. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.